dan saat ini tepat malam pembuatan video ini sudah resmi diumumkan 2 orang positif di Sulawesi Selatan. Hai, selamat datang kembali di channel Nusa Edu. Lihat, dengar, dan berpikirlah. Nah, video hari ini kita akan kembali mereact beberapa video dan gambar. Tapi ini terkait dengan COVID-19. Jadi ini masih rangkaian dari video kita sebelumnya. Sudah nonton video kita sebelumnya kan? Nah, sekarang kita mulai ya untuk react-nya. Jadi editor kita tuh udah nyusunin beberapa gambar, tapi kita belum lihat semuanya. Jadi ini benar-benar react pertama kali untuk yang ditampilkan ya. Yuk kita mulai gambar dan video pertamanya. Nah, ini acuan kita membuat video ini. Dari beberapa komen di video sebelumnya ada yang mengatakan alkohol lagi langka. Kan kemarin kita udah kasih resep nih, udah tahu komposisi yang kita pakai supaya bisa bikin hand sanitizer itu bahan dasarnya alkohol. Tapi efeknya ternyata alkohol di pasaran itu jadi Kosong. barang apa ya yang langka sekali dan susah sekali untuk dapatnya. Nah, di sini tuh kita udah komen Indonesia lagi darurat alkohol dan teman-temannya itu kita maksudkan bahan dasar dari hand sanitizer ini. Nah, kalau kalian lihat kita yang masih punya yang 96 sama yang 70 tapi itu pun udah sekarat juga. Yang kita mau saranin di video ini mungkin seperti ini. Tiap kepala rumah tangga bolehlah 1 liter kayak gini terus bikin untuk keperluan masing-masing ya. Tapi jangan sampai beli terlalu banyak, apalagi yang namanya ditimbun untuk diperjualbelikan. Jangan ya. Apalagi yang sampai menjual dengan harga 3 kali lipat. Itu sangat dilarang. Sebaiknya tidak ya, kita sedang dalam musibah. Coba berpikir lebih bijak apa yang bisa kita lakukan, preventifnya, tapi jangan bertindak sampai terlalu jauh sampai berpikir keuntungan apa yang bisa dapat dari fenomena ini ya. Jangan seperti itu. Kita lanjut ya. Masih seputar komen-komen di beberapa video tentang ya alkohol yang langka. Ini kelangkaan alkohol kan diakibatkan karena kayak ini. Persediaan di toko-toko itu kan terbatas. Nah, pas permintaan melonjak, otomatis itu emang bentuk kerja pasar seperti itu. Permintaan meningkat ya, harga juga bakal ditingkatkan. Padahal nanti kalau ini kita antri ya, kamu beli seliter, nanti shippingnya atau pengirimannya di toko itu bakal datang lagi. Nah, alkohol bakal tersedia lagi. Jadi tapi kalau kita belinya sekaligus banyak ya, kayaknya bakal terjadi lonjakan harga. Tapi seandainya digilir, nggak terjadi lonjakan harga. Jadi mungkin lebih bersabar aja, tinggal di rumah. Apalagi jika kalian yang memang cuman tinggal di rumah, tidak punya kepentingan buat keluar-keluar, mending cuci tangan. Kalian juga boleh mencoba disinfektan ya kak, sambil tinggal di rumah, mending bersih-bersih rumah. Ini ada gambar selanjutnya. Ya. Membludaknya orang yang antri di toko-toko penjual bahan kimia. Bayangin ya, kita di sini malah disuruhnya instruksinya tuh tinggal di rumah dan social distance. And saya lihat di foto ini. Di foto ini kalian lihat social distance-nya tuh di mana? Jarak 1 cm aja ini kayak nggak ada, bro. Lanjut ya, sama. Jadi sebaiknya malah yang seperti ini yang dihindari. Jadi sebaiknya jangan borongan pergi ke tempat-tempat keramaian seperti ini. Pemerintah pasti juga punya cara kok untuk menyediakan keperluan-keperluan kita. Tapi kayaknya toko bahan kimia cuma bukan rebutan alkohol sih, masker juga kayaknya. Tapi dan yang kasihan itu yang memang berkepentingan, betul-betul berkepentingan, bukan cuma beli peralatan buat bikin antiseptik. Bayangkan nih mahasiswa yang
mau beli bahan untuk penelitian. Iya, bahan-bahan ini tuh penting sekali untuk mahasiswa-mahasiswa penelitian mereka, dari kimia, teknik kimia, teknologi industri, kedokteran. Mereka butuh ini sebagai pelarut ataupun kebutuhan lainnya. Dan ketika ada produsen hand sanitizer di luar sana yang mau menimbun, kasihan yang mereka. Sama juga dengan masker, ada orang yang beli yang banyak, langsung banyak sampai membuat persediaan di toko-toko itu habis. Nah, apa yang terjadi sama para orang-orang yang membutuhkan si orang sakit sama tenaga medis. Dan nah, ini salah satu video yang memperlihatkan kondisi di toko-toko bahan kimia. Nah, bisa dilihat pada video itu cuma berapa orang yang pakai masker. Oke, ini dari channel kita lagi cuplikan videonya, dan rata-rata ternyata bertanya di channelnya Nusaidu itu tentang komposisi. Mungkin ini yang harus ditegaskan. Di Balai POM itu sudah jelas, dia konsentrasi yang dibuat itu sekitar 80%. Nah, sekarang banyak yang bertanya, bagaimana kalau kita menggunakan Alkohol 70%. Karena kebanyakan yang beredar memang cuma alkohol 70%. Yang tersisa, ya. yang 96 itu yang kayak gini udah hampir semua tempat itu nggak ada. Jadi yang tersisa kemudian adalah alkohol 7% yang biasanya dalam bentuk teknis, bukan PA. Nah, sekarang resep yang kita berikan, komposisi yang kemarin kita berikan itu semua pakai alkohol 96 atau 95%. Dan hasil akhirnya adalah 80%, dan yang pakai aloe vera itu sekitar 75%. Jadi dia masih ada di dalam interval yang efektif untuk membunuh kuman dan virus. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian menggunakan si 70% ini? Nah, si 70% ini please jangan diapa-apain lagi, karena dia sudah konsentrasinya 70%. Kalau kalian tambah sesuatu selain alkohol ini, dia bakal turun. Kayaknya udah ya Kak ya, di video yang kemarin udah dijelaskan. Sudah jelas di video ini sudah jadi. Ini hand sanitizer yang udah jadi. Nah, tapi karena nggak bisa langsung sering-sering di tangan, ya dikasih gel saatnya alkoholnya. Cuman nggak, kalau saya saran nggak usah pakai ini aja. Kalau kalian sudah punya ini udah nggak dapat 96%, ya udah pakai ini aja, kasih essence sedikit, udah itu. Udah, saya nggak berani menyarankan untuk kasih lebih campuran lain lagi kalau pakai bahan dasar ini. Ya bikin racikan sendiri. Yang bikin racikan sendiri, tolong perhatikan konsentrasinya. Jangan sampai cuma dapat yang 70, ya sudah bikin yang 70 saja. Itu sangat beresiko. Kita ini sedang menangani berperang dengan sebuah wabah yang sudah diumumkan sebagai pandemi di seluruh dunia. Jadi kita berusaha untuk seefektif mungkin melindungi diri dan membasmi virus ini gitu. Jadi jangan asal jadi, nanti ya ada tapi tidak efektif, ya percuma kan ya. Jadi mudah-mudahan yang nanti yang bikin ya udah pakai ini aja, udah bagus. Ada yang nanya nih, kalau alkoholnya langka gimana bikin alkoholnya? Bikin alkohol nggak asal bikin cuy. Tahu fermentasi, dari proses fermentasi itu nggak bisa menghasilkan alkohol, tapi nggak semudah itu dapat alkohol murni. Nggak usah mikir gimana cara bikin alkohol. Dapat pun belum tentu bisa konsentrasinya bisa tahu pas ini konsentrasinya berapa. Ya ada alkohol meter, cuman susah buat dapat alkohol murni. Oke, gambar selanjutnya ini di mall. Oh, ternyata gambar selanjutnya orang-orang yang di mall. Oke, ada yang pakai masker. Tapi masih kerebutan orang yang seperti ini, tolong dihindari saja, nggak usah ke mall. Tinggal di rumah. Instruksinya Pak Presiden loh ini. Nah, ini lagi. Ini pas antrian, pasti kita dempet-dempetan ya. Sepertinya ini soal social distance. Nah, ini terjadi
peningkatan permintaan nggak cuman alkohol dan masker tadi, ternyata bahan makanan pun makanan itu bahan pokok permintaannya permintaannya meningkat dan harganya pun ikut. Jadi ini sebenarnya mungkin ya yang dihindari sama pemerintah, sampai kemarin berkoar-koar jangan panik di ini kayaknya sih, tapi nggak tahu. Lanjut ya, anak-anak sebaiknya di rumah aja. Nih kan udah ada instruksi dari Pak Presiden, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Jadi nggak usah ke sekolah, nggak usah ke tempat-tempat ramai, kerja. Bahkan kerja nih ya, PNS itu dibolehkan kerja dari rumah. Dan ibadah udah ada fatwa MUI, bahkan sholat Jumat nih yang wajib udah di rumah aja. Nah apalagi nih yang anak kecil udah libur dibawa ke mall. Kalau saya di rumah aja. Gini, anak-anak itu punya sistem imun yang belum sesempurna kita. Nah, ini yang seru. Sekarang sudah mulai dilakukan sweeping di mall. Mungkin di tempat keramaian lainnya, tempat-tempat wisata mungkin juga sudah mulai berlaku. Cuman ini, kalau yang di foto ini sepertinya masih di mall. Jadi kan kayak gini, anak-anak udah libur, instruksinya tinggal di rumah. Tapi ada yang bandel ke mall. Nah sekarang apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya anak-anak ini tinggal di rumah? Ternyata pemerintah nurunin yang namanya Satpol PP, efektif banget cuy. Silahkan daerah-daerah lain, nggak tahu ini gimana, tapi please lakuin ini dan kontrol anak-anak di bawah umur tetap di rumah. Jangan cuma di mall juga ya, di beberapa tempat wisata, taman. Memungkinkan keramaian dan kontak fisik dekat itu please dijaga banget. Anak-anak udah tinggal di rumah aja pokoknya ya. Ini gambar-gambar semuanya. Nah, kalau ini gambar yang lumayan mengerikan, bikin miris. Ini gambar seperti ini ada 4 gambar ya. Ada di Wuhan, ada di Italy, ada di Filipina, and the last one in Indonesia. Tepatnya sih di Jakarta, right? Sepertinya kalau ini berdasarkan informasinya, sepertinya dia jalan ke puncak. Ini ya, Wuhan pertama kali ketahuan ini penyebaran virus COVID-19 ini mulai tidak terkendali. Bayangin ya, semua itu diisolasi, lockdown, pokoknya nggak ada aktivitas apapun di sana. Please tinggal di rumah. Sampai mereka tuh teriak-teriak China, Wuhan, maksudnya mereka menguatkan dari bilik-bilik mereka masing-masing. Jadi di jalan tuh nggak ada orang. Itali juga dengan 70% kematian di sana. Apa yang terjadi? Mereka lockdown total dan nggak ada, sangat spirit cuy. Di jalan-jalan tuh nggak ada, masyarakatnya patuh. Ternyata di Filipina juga gitu. Bandingin dengan di Indonesia, dikasih libur, malah pergi liburan. Ini masih lama ya. Bandara Ini bandara apa? Itu kereta. Ini sudah, oke, semua sudah pakai masker, bagus sebagai tindakan preventif. Cuman masih ada beberapa yang tidak. Oh iya, masalah masker tadi. Oh, ini cuplikan berita ya. Wisata Jakarta ditutup, Anies wisatawan malah pindah ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Ini mengerikan sekali. Kita tahu epicentrumnya Indonesia itu Jakarta. Selain itu di tempat yang dingin malah virusnya malah tetap bakalan kebal. Dia tidak bisa mati dengan suhu udara yang dingin. Jadi kita sebenarnya kalau di Makassar bersyukur banget dari hari apa ya, terik terus. Jadi itu mempermudah menonaktifkan si virus. Jadi kalau terik jangan ngeluh panas gerah, syukurin aja. Itu membantu mempercepat menonaktifkan si virus. 14 hari ini please kita jaga. Ini foto selanjutnya soal masih wisatawan yang masih tempat wisata di Bogor. Jadi bayangin ya, kalau yang dari Jakarta itu udah bawa virus, sama sekali tidak ada yang pakai masker. Oh, udah habis ternyata. Udah.
Jadi inti dari apa yang kita mau sampaikan hari ini kayaknya dua aja ya Kak, dari gambar-gambar yang dibuat sama editor kita. Yang pertama, kelangkaan barang itu kontrol diri, jangan membeli dengan jumlah yang terlalu banyak. Ingat yang lain, ingat yang masyarakat lain juga butuh, terlebih instansi pelayanan publik, rumah sakit cukup memenuhi kebutuhan kita saja lah, gitu. Terus yang kedua, pembuatannya, komposisi, nggak usah ambil resiko ya, kayak gimana komposisi yang jadi yang masih bertanya soal komposisi yang paling tepat, jika kalian cuma punya alkohol 70%, tidak usah ditambah dengan apapun lagi. Cukup kalau memang mau tidak bisa mencium bau alkohol yang tajam, bisa ditambah essence, itu pun cuma paling setetes, sudah cukup. Dan yang terakhir, please tinggal di rumah, stay at home for 14 days, cuma 2 minggu. Pemerintah cuma minta kita tinggal di rumah 2 minggu. Cuman kepikiran loh Kak, kebutuhan hari-hari kita tuh gimana? Kalau kemarin kita sempat berbelanja ke pasar sebelum ini, ya menekatkan diri saja karena kita memang masih beraktivitas di luar untuk pekerjaan. Mungkin minggu depan baru bisa nonaktif benar-benar mengisolasi diri di rumah. Jadi kemarin masih sempat ke pasar dan memang membeli barang dalam skala nggak harian, dia mingguan ya Kak ya. Mungkin jangan sampai yang banyak banget karena yang lain juga pasti butuh. Terus yang kepikiran buat menimbun barang-barang terutama seperti peralatan medis, antiseptik. Terus jika ingin menjual kembali, tolong tidak usah berpikiran sampai ke situ. Kayak gini ya, kita sedang menghadapi yang namanya musibah. Kita sebaiknya berpikir apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan untuk memberi manfaat lebih dan mempermudah tercapainya yang namanya keselamatan kita. Jangan malah berpikir apa yang bisa saya dapat dari semua fenomena ini. Jadi tinggal di rumah pun itu sudah sangat membantu, sangat membantu penyebaran virus ini, menekan penyebaran virus ini. Dan ya, sekedar informasi, kita ini kan, saya dan Kak Nur itu domisilinya di Makassar. Dan saat ini tepat malam pembuatan video ini sudah resmi diumumkan 2 orang positif di Sulawesi Selatan, tepatnya dirawat di rumah sakit di Parepare. Dan 1 orang dinyatakan meninggal sebelum sebelum ditetapkan positif. Kasus positif. Jadi kasusnya dia udah meninggal dan setelah meninggal baru ada kepastian hasil uji labnya bahwa dia positif corona. Jadi yang sudah domisili Parepare dan Parepare Sulawesi Selatan secara umum, ayo mari tinggal di rumah. Terakhir, jaga kesehatan and stay aware for our environment. Semoga kita bisa sehat dan selamat. Jangan lupa. Terakhir dari saya, yang harus kita lakukan sekarang, berpikir apa yang bisa kita lakukan, manfaat apa yang bisa kita kasih ke orang banyak, bukan malah untung apa yang dapat kita ambil dari situasi ini. Mungkin itu dari kami. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa juga buat share supaya semakin banyak orang yang teredukasi melalui video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.